Selamat pagi teman-teman. Saya Amin YB dari penulisbuku.com. Kali ini kita akan berbagi tips tentang cara menulis buku-buku kisah inspiratif. Nah, model buku kisah inspiratif adalah buku-buku yang banyak dicari oleh pembaca. Selain itu juga model buku ini banyak ditulis oleh teman-teman yang menjalani profesi public speaker, trainer, motivator, ataupun teman-teman yang mungkin para pebisnis yang ingin membukukan kisah-kisah mereka tentang cara meraih sukses. Nah, buku-buku yang termasuk buku-buku kisah inspiratif itu seperti apa sih? Kita coba lihat sekarang. Nah, ini adalah beberapa model dari buku-buku kisah inspiratif yang bisa teman-teman temukan di toko buku. Yang paling umum jelas buku-buku biografi, ya. Kemudian buku-buku memoir. Memoir itu adalah sepotong dari kisah hidup seseorang. Kemudian kisah sukses. Nah, kalau teman-teman adalah seorang pebisnis, Anda bisa menuliskan kisah sukses di situ. Atau buku-buku tentang perjuangan hidup, ya, tentang misalnya para survivor yang melawan kanker atau teman-teman difabel bisa juga menulis buku tentang perjuangan hidup. Nah, 3 model ini adalah buku-buku yang dalam satu buku mengisahkan satu orang. Tapi kalau teman-teman bisa juga membuat tulisan yang berupa kumpulan. Entah itu kumpulan kisah sukses maupun kumpulan-kumpulan perjuangan hidup. Ya, kebayangkan ya model bukunya seperti apa. Tekniknya yang biasa saya pakai adalah teknik yang saya sebut dengan teknik garis bilangan. Ya, ini simple banget. Teman-teman nanti bisa praktek dengan cara yang sederhana dan terstruktur. Seperti apa metodenya? Kita lihat sekarang. Nah, ini ya garis bilangan ya. Teman-teman pasti sudah pernah terima pelajaran matematika tentang garis bilangan. Jadi sebuah garis yang dimana titik tengahnya adalah titik 0, kemudian bergeser ke kanan adalah angka positif, kemudian geser ke kiri adalah angka-angka negatif ya. Seperti itu. Nah, garis bilangan ini kita pakai sebagai model cara menulis, di mana titik 0 sekali lagi adalah titik balik seseorang dalam hidupnya, ya. Ini. Nah, titik balik. Jadi kenapa kita mulai dari titik balik, ya? Kita akan menulis dari titik 0 ini. Titik balik kita pilih karena dari situ seseorang pasti ingat dengan kisah yang sangat menyentuh hatinya, atau titik di mana seseorang berubah hidupnya, ya. Itu akan mudah banget untuk ditulis, ya. Carilah titik balik itu dari kisah Anda, kemudian perdalam informasinya dengan menggunakan pertanyaan 5W plus 1H. Tahu kan ya? What, why, when, where, who, dan how, ya. Itu digali sampai sedetail-detailnya. Mulailah bercerita dari titik balik. Ini diagramnya ya. Jadi kalau Anda buat di titik balik ini ya, misalnya menulis tentang kisah Anda sendiri, carilah titik balik itu ya. Kemudian setelah itu Anda tulis secara detail, Anda bisa mundur ke belakang ya. Anda bisa mulai dari titik di mana Anda mengalami kesulitan hidup, mengalami misalnya kebangkrutan ketika Anda berbisnis, atau ketika Anda mengalami PHK, Anda bisa mulai dari situ. Kemudian Anda bisa pelan-pelan kisahnya seperti apa sampai kemudian Anda menemukan titik balik. Kemudian dari titik balik ini Anda pasti mengalami perubahan hidup ya. Pelan-pelan Anda akan alami perubahan itu sampai kemudian Anda sampai pada sebuah titik di mana Anda mencapai sukses seperti saat ini ya. Itu urutannya menulis ya. Nah, sekarang setelah itu sudah Anda peroleh informasi tentang titik balik, kemudian titik-titik di mana Anda mengalami kesulitan hidup, kemudian titik di mana Anda mengalami sukses, cobalah untuk mulai menyusun naskahnya ya. Kalau itu buku tentang kisah sukses, Anda bisa memakai model-model presentasi yang sering dipakai oleh para leader network marketing ya. Anda pernah datang di seminar mereka? Ya. Biasanya mereka akan menampilkan sebuah video. Nah, video itu biasanya akan dibuka dengan suasana sukses mereka. Entah itu naik helikopter di atas Himalaya, atau menginap di hotel di Dubai, atau apapun itu ya. Anda bisa mulai pembuka kisah Anda dengan suasana sukses itu. Ini gunanya untuk mengangkat emosi pembaca agar mereka mendapatkan sesuatu yang sangat positif dari buku Anda.
Nah, setelah itu terbangun, Anda bisa flashback, masuk ke bab berikutnya, Anda mundur ke titik yang paling susah, kesulitan hidup yang paling susah Anda alami, gitu ya. Anda lihat, Anda sampaikan, Anda ceritakan dengan penuh perasaan bagaimana kesulitan-kesulitan itu Anda alami, gitu. Setelah itu Anda pelan-pelan kisahnya menuju ke titik balik. Nah, di titik balik ini Anda bisa ceritakan apa yang bisa apa kejadian yang sudah mengubah hidup Anda, orang-orang siapa saja yang telah berperan di dalam titik balik Anda, gitu. Nah, setelah titik balik Anda ceritakan, Anda bisa maju lagi hingga Anda bisa mencapai sukses itu, ya. Itu kalau buku tentang kisah sukses, ya. Nah, kalau bukunya tentang kisah inspiratif, Anda bisa membuat urutan cerita seperti film-film Hollywood, ya. Sebagai contoh, ini buku yang pernah saya tulis, buku tentang kisah si Kelvin, ya. Buku ini saya buka dengan suasana yang paling tegang, di mana saat itu Kelvin sedang dalam kondisi paling kritis. Dia dilarikan ke rumah sakit. Saya ceritakan bagaimana orang tuanya harus bernegosiasi dengan malaikat pencabut nyawa, bagaimana kondisi si Kelvin dalam detik-detik terakhirnya, gitu. Setelah itu membangun emosi pembaca. Saya mundur ke kondisi yang paling susah. Siapa itu Kelvin, bagaimana kesulitan hidupnya, bagaimana dia menjalani hidup di atas kursi roda, begitu. Kemudian setelah itu kita ceritakan, kita berangkat ke pelan-pelan ke titik balik. Kemudian sebagai penutupnya saya ceritakan tentang penerimaan dirinya, ya, bagaimana dia akhirnya berkompromi dengan kondisinya yang mungkin berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Oke, simple ya. Ya. Selamat menulis. Hubungi saya. Ini ada BB, Anda bisa kontak saya, atau Anda bisa juga masuk ke situs saya, atau Anda bisa melihat juga di fanpage saya. Kita bisa ngobrol di situ kalau ada kesulitan. Oke, selamat menulis. Salam dari Anang YB, penulisbuku.com.